Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagian keempat, damai atau perang. Dalam masyarakat penjelajah, ada pertanyaan yang rumit mengenai peran perang. Ahli-ahli telah membayangkan masyarakat pemburu penjelajah kuno sebagai tempat yang damai dan harmonis, sementara yang lain berpendapat bahwa dunia penjelajah kuno penuh dengan kekejaman dan kasar. Kedua pandangan tersebut seolah-olah menjadi istana di langit, terhubung dengan tanah melalui tali tipis berupa peninggalan arkeologis dan observasi antropologis terhadap penjelajah masa kini. Bukti-bukti arkeologis memang menakjubkan, tetapi juga memiliki beberapa masalah. Para penjelajah masa kini sebagian besar hidup di daerah terpencil yang tidak dapat dihuni, seperti Arktik dan Kalahari, di mana kepadatan penduduk sangat rendah dan peluang untuk berperang dengan orang lain terbatas. Selain itu, dalam generasi terbaru, penjelajah semakin terbatas oleh otoritas negara modern yang mencegah terjadinya konflik besar-besaran. Para ahli Eropa hanya memiliki dua kesempatan untuk mengamati populasi penjelajah independen yang besar dan relatif padat di barat Laut Amerika Utara pada abad ke-19 dan di bagian utara Australia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Budaya Amerindian dan Aborigin Australia sering terlihat dalam konflik bersenjata. Namun, masih diperdebatkan apakah hal ini mencerminkan kondisi tanpa batas atau merupakan dampak dari imperialisme Eropa. Temuan-temuan arkeologis masih langka dan ambigu. Bagaimana kita dapat mengetahui cerita apa yang tersisa dari perang yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu? Pada masa itu, tidak ada benteng atau dinding, tidak ada tembakan artileri, pedang, atau tameng. Senjata tajam kuno mungkin digunakan dalam peperangan, tetapi juga bisa digunakan untuk berburu. Interpretasi tulang fosil manusia sangat sulit dilakukan. Retakan pada tulang mungkin menunjukkan tanda-tanda luka akibat perang atau kecelakaan. Namun ketiadaan retakan atau bekas luka pada kerangka kuno tidak dapat dijadikan bukti bahwa pemilik kerangka tersebut tidak meninggal akibat kekerasan. Kematian mungkin disebabkan oleh benturan yang tidak meninggalkan bekas pada tulang yang lebih lunak. Yang lebih penting lagi, dalam perang pada era pra-industri, lebih dari 90% korban tewas disebabkan kelaparan, cuaca dingin, dan penyakit, bukan oleh senjata. Bayangkan jika 30.000 tahun yang lalu, suatu suku berhasil mengalahkan tetangganya dan mengusir mereka dari tanah penjelajahan yang diinginkan. Dalam pertempuran itu, 10 anggota suku yang kalah tewas. Namun, pada tahun berikutnya, 100 anggota suku tersebut yang kalah meninggal akibat kelaparan, cuaca dingin, dan penyakit. Para arkeolog yang menyelidiki 110 kerangka tersebut mungkin dengan mudah menyimpulkan bahwa sebagian besar korban meninggal karena bencana alam. Bagaimana kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa mereka semua adalah korban dari perang yang tak kenal ampun? Dalam konteks ini, kita dapat melihat temuan-temuan arkeologis telah dilakukan. Di Portugal, sebuah survei dilakukan terhadap 400 kerangka dari periode sebelum revolusi agrikultur. Hanya 2 kerangka yang tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Survei serupa juga dilakukan di Israel terhadap 400 kerangka di periode yang sama. Dan hanya 1 tengkorak yang memiliki 1 retakan yang mungkin disebabkan oleh kekerasan manusia. Di lembah Danube, survei terhadap 400 kerangka dari berbagai situs pra-agrikultural menunjukkan adanya bukti kekerasan pada 18 kerangka. Meskipun jumlahnya terlihat kecil dari total 400, persentase ini sebenarnya sangat tinggi. Jika benar bahwa 18 dari mereka meninggal karena kekerasan, itu berarti sekitar 4,5% kematian di lembah Danube disebabkan kekerasan manusia. Dalam konteks global saat ini, rata-rata hanya sekitar 1,5% kematian yang disebabkan oleh kekerasan manusia, termasuk perang dan kejahatan.
pada abad ke-20, hanya sekitar 5% kematian manusia yang disebabkan oleh kekerasan manusia. Meskipun dalam abad tersebut, kita menyaksikan perang dan genosida yang sangat mematikan dalam sejarah. Jika temuan-temuan ini mewakili keadaan umum pada saat itu, maka lembah Danube pada masa kuno lebih kejam daripada abad ke-20. Temuan-temuan mengejutkan di lembah Danube didukung oleh serangkaian temuan serupa di daerah lain. Di Jabal Sahaba di Sudan, sebuah kuburan yang berusia 12.000 tahun ditemukan dengan 50 kerangka. Moncong panah dan senjata tajam ditemukan melekat atau berada di dekat 24 kerangka, mencakup 40% dari temuan tersebut. Pada salah satu kerangka perempuan terdapat 12 luka yang terlihat. Di Gua Ofnet di Bavaria, para arkeolog menemukan 38 kerangka penjelajah. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang terlempar ke dalam gua lubang penguburan. Separuh dari kerangka tersebut, termasuk anak-anak dan bayi, menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat senjata tajam seperti pedang dan pisau. Beberapa kerangka pria dewasa bahkan menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang lebih parah. Dalam kemungkinan yang terbesar, sebuah kelompok lengkap telah dibantai di Gua Ofnet. Tidak ada satu temuan pun yang secara sempurna merepresentasikan dunia penjelajah kuno secara keseluruhan, baik itu kerangka damai dari Israel dan Portugal maupun penjagalan di Jabal Sahaba dan Ofnet. Seperti halnya masyarakat penjelajah menunjukkan variasi dalam struktur sosial mereka dan kehidupan keagamaan mereka, demikian pula tingkat kekerasan dapat berbeda-beda. Beberapa wilayah dan periode mungkin menikmati kedamaian dan ketenangan, sementara wilayah dan periode lain mungkin lebih dipenuhi dengan konflik yang sengit. Bersambung ke bagian 5 revolusi kognitif, tirai kesenyapan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.